Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di obrolan singkat seputar lovebird betina single fighter. Pada video tayangan kali ini, berhubung dengan banyaknya pertanyaan dan ulasan di kolom komentar mengenai lovebird betina single fighter yang di rumah misalnya gacor, di rumah mengeluarkan durasi, tetapi ketika digantang bunyi misalnya cuma ngoek atau durasi pun tidak keluar. Sebetulnya ini sudah saya bahas di video sebelumnya, tetapi berhubung dengan banyaknya pertanyaan, jadi akan saya bahas kembali. Jadi begini, kita harus logika saja. Sebetulnya ini terjadi biasanya terhadap lovebird yang misalnya udah lama tidak digantang atau lovebird yang masih jam terbang gantangnya itu masih minim atau kurang pengalaman. Karena misal lovebird kan ketika bunyi di rumah, dia sudah terbiasa dengan kondisi rumah. Bahkan ketika bunyi pun atau ngekek pun tidak ada gangguan dari lawan. Jadi pastilah lovebird itu misalnya ngekek panjang, gacor, karena istilahnya sudah nyaman dengan kondisi keadaan rumah gitu. Tetapi kan di gantangan lain lagi gitu kan. Selain misalnya ada lawan, gangguan penonton, kondisi keramaian di lapangan, itu istilahnya lovebird jadi perlu adaptasi kembali seperti itu. Kalau lovebird istilahnya yang pemula, ya otomatis justru dia harus adaptasi dengan kondisi seperti itu. Dan penyebab kenapa ketika ngekek jadi pendek, karena istilahnya kan ketika di lapangan lovebird akan cenderung bunyi dengan sambil mengeluarkan emosi, misalnya emosi fighter, emosi birahi, daripada keadaan pas di rumah. Karena istilahnya kan pas bunyi di rumah karena udah nyaman, dia bunyinya tanpa mengeluarkan emosi. Tetapi kan pas di gantangan ketika melihat lovebird yang tidak dikenal, pasti dia bunyinya dengan adanya emosi fighter yang condong. Misalnya kan jika lovebird itu emosinya naik kan pasti napasnya juga hos-hosan karena kurang pengalaman. Tapi bagi lovebird yang istilahnya sudah pengalaman lagi digantang kan dia akan lebih bisa mengatur emosinya. Jadi pas digantangan pun walaupun istilahnya banyak gangguan dari lawan lain, karena dia sudah nyaman dengan kondisi lapangan, pasti emosinya pun akan lebih teratur seperti itu. Jadi bagi teman-teman harus diingat juga, lovebird itu dilatih supaya terlatih dengan pola rawatan atau settingan yang sama yang dilakukan dengan cara berulang-ulang. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena lovebird itu kan hewan, jadi kita tidak bisa istilahnya menjalurkan dengan petunjuk kita secara instan. Jadi melatih hewan itu pasti dengan melakukan satu hal dengan cara diulang-ulang agar lovebird tersebut nantinya mengerti apa yang kita maksud. Jadi maksudnya seperti itu. Jadi teman-teman haruslah intinya sabar lagi, terus fokus lagi, konsisten dalam merawatnya. Karena perlu diingat juga bagi teman-teman, khususnya para perawat lovebird, tingkatan kecerdasan atau kepandaian lovebird atau tahapan adaptasi lovebird itu pasti berbeda-beda.
Jadi ada yang cepat istilahnya adaptasi dengan kondisi gantangan, ada yang lambat. Jadi disitulah kita harus bersabar. Jadi latih aja terus, apalagi kalau misalnya kita sudah memiliki bahan yang bagus, memiliki ekekan dengan durasi panjang. Lanjut saja latih dengan pola rawatan yang sama, dengan settingan yang sama. Janganlah seperti ini, misal kita gantang minggu ini, misalnya latbet itu tidak jalan, lalu kita robah lagi settingan, rawatan kita robah. Yang berujung misalnya latbet itu malah bingung gitu kan, kapan mau adaptasi dengan apa yang kita terapkan. Jadi ini hanya sekedar masukan. Jadilah pelatih, kita posisikan kita sebagai pelatih dan latbet itu sebagai yang dilatih. Jadi pelatih itu membuat rencana atau cara perawatan dengan istilahnya konsisten, lalu diterapkan agar latbet itu bisa adaptasi dengan apa yang kita harapkan. Ingatlah bahwa setiap individu makhluk hidup itu pasti memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jadi misalnya kita sudah memiliki kelebihan di latbet, kita misalnya sudah memiliki durasi. Kekurangan misalnya dia telat adaptasi dengan kondisi gantangan. Jadi kita harus saling memaklumi, disitulah kita harus sabar, merawat, dan konsisten ketika kita menggantang agar latbet mulai adaptasi dan tenang ketika digantangan. Mungkin itu saja sekedar masukan dari saya, dan bagi teman-teman yang baru bergabung atau subscribe channel saya bisa cek di kolom deskripsi mengenai hal-hal apa saja yang berkaitan dengan pola rawatan latbet, settingan latbet, atau penyebab-penyebab lainnya. Silahkan cek di kolom deskripsi. Di situ saya sediakan linknya dan judulnya. Silahkan klik saja agar menambah wawasan atau pemahaman tentang latbet betina single fighter. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang dengan baik dan membagikan seputar obrolan-obrolan lagi mengenai pengalaman seputar latbet betina single fighter. Tetap semangat, tetap fokus, konsisten. Salam satu hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.